Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Farouk Ali Ridho. Kali ini akan saya ceritakan atau mengisahkan cerita nyata tentang karomah almarhum Kiai Haji Abdullah Sakhar ketika berada di Pulau Borneo dan Bangka Belitung. Cerita bukit longsor menimpa pemukiman penduduk. Suatu ketika almarhum Kiai Haji Abdullah Sakhar diundang untuk memberikan pengajian di suatu surau di tengah-tengah perkampungan penduduk di sebuah daerah bagian dari Kalimantan Barat. Perkampungan itu tepat berada di bawah perbukitan di sebuah lembah yang digunakan oleh para penduduk sebagai tempat tinggal mereka. Kiai Haji Abdullah Sakhar segera berangkat bersama rombongan menghadiri lokasi acara tersebut. Walau seperti biasa harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, melewati jalanan berbatu yang kecil, berbelok-belok dan menanjak, sulit untuk dilewati kendaraan. Namun sesampainya di surau yang akan ditempati acara tersebut, betapa terkejutnya Kiai Haji Abdullah Sakhar bersama rombongan. Tak satu pun orang terlihat di tempat itu. Tak ada lampu penerangan, tak ada sound, dan tak ada apapun yang biasa disediakan dalam sebuah acara pengajian. Rumah-rumah penduduk di sekitar surau juga terlihat sepi. Tak ada aktivitas apapun, seperti rumah-rumah tidak berpenghuni. Tentu saja Kiai Haji Abdullah Sakhar marah melihat semua itu, kerana beliau memang sangat sabar dalam segala hal. Tapi kalau menyangkut pengajian dibatalkan dengan alasan apapun, beliau akan sangat marah luar biasa. Sebagian anggota rombongan yang temperamental segera beranjak dari tempatnya bermaksud mencari pengendang yang secara sepihak menggagalkan pengajian itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tapi walau dalam keadaan marah, Kiai Haji Abdullah Sakhar dengan bijak melarang orang itu sambil berkata, biarlah, tidak usah dicari, mereka akan merasakan sendiri akibatnya kalau menggagalkan pengajian. Apa yang disampaikan Kiai Haji Abdullah Sakhar kemudian memang terbukti setelah beliau bersama rombongan kembali ke tempat peristirahatan. Kejadian aneh dan menggemparkan terjadi di tempat itu. Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada gempa. Bukit yang selama ini dianggap aman tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan dalam waktu sangat cepat menumpahkan bebatuan dan tanahnya menimpa rumah-rumah penduduk. Para penduduk segera berhamburan keluar menyelamatkan diri tanpa bisa menyelamatkan harta benda mereka yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun. Kejadian aneh dan menggemparkan tersebut membuat penduduk di tempat itu sangat panik, bingung, tangisan dan teriakan menggema di mana-mana. Hilang semua harta milik mereka, rumah hancur, tertimbun tanah dan batu, tak ada yang bisa diselamatkan. Tidak ada lagi rumah yang dibangun dengan susah payah. Mereka tidak punya tempat tinggal lagi untuk tempat istirahat dan berkumpul dengan anggota keluarga. Mereka bingung kenapa semua ini terjadi. Mengapa peristiwa tak disangka-sangka itu bisa terjadi? Mengapa dan mengapa? Baru setelah longsor itu mereda,
mereka menyadari sesuatu. Ya, mereka sadar telah membuat kesalahan fatal, menggagalkan pengajian, meremehkan dan menelantarkan seorang ulama besar, Kiai Haji Abdullah Sakhal dari Demangan, Bangkalan. Selidik punya selidik, ternyata ada seseorang yang tidak menyetujui acara pengajian itu, sehingga masyarakat pun merasa ketakutan untuk meneruskan pengajian tersebut. Mereka lupa bahwa ketakutan kepada orang itu jauh lebih kecil akibatnya dibandingkan akibat menggagalkan sebuah pengajian dan menyakiti seorang ulama besar. Segera mereka berombongan sowan kepada Kiai Haji Abdullah Sakhal meminta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi seperti biasa. Kiai Haji Abdullah Sakhal memaafkan kesalahan mereka sambil tersenyum. Beliau berkata, "Jangan sekali-kali menggagalkan pengajian dengan alasan apapun, apalagi hanya alasan takut kepada seseorang. Bukan saya yang mempunyai bala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan bala kepada orang-orang yang mencoba merusak dakwah Islam. Akibat kejadian itu, masyarakat semakin dekat dengan Kiai Haji Abdullah Sakhal, semakin semangat membantu dakwah beliau tanpa peduli dengan tantangan dan rintangan seperti apapun. Kehidupan mereka kemudian berangsur-angsur pulih, ekonomi meningkat tahap demi tahap, sehingga kemudian kehidupan mereka lebih baik daripada sebelumnya." Demikianlah kejadian waktu pengajian digagalkan yang terjadi. Bukit longsor menimpa pemukiman penduduk. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pedoman atau tujuan atau uswah kepada kita semua agar supaya jangan sekali-kali menggagalkan sebuah pengajian atau dakwah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.